Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah hari ini tanggal berapa? 10 November adalah hari pahlawan. Bersama pula hari ini adalah hari kedatangan Imam besar Habib Rizik Syihab, yang ternyata sejak malam, jadi sejak kemarin malam sampai kedatangan ratusan jutaan orang, penuh semuanya. Ya. Dan penerbangan hari itu semua di-cancel kecuali penerbangan beliau. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ketemu dengan beliau untuk membicarakan langkah-langkah perjuangan ke depan insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah menjaga ulama-ulama kita dan memberikan taufik kepada ulama-ulama kita untuk membimbing umat dalam perjuangan mencapai izul Islam dan muslimin. Baiklah, kita mulai. Silahkan dibaca. Sampaikan ayat berapa. Ini ada yang dari Jepang hadir ya, ikut bergabung, Pak Amin Mubarak. Ya, selamat bergabung Bapak Amin. Terus silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 33. Al-A'raf ayat 33. Ya. Qul inna harrama rabbiyal fawahish. Katakanlah, sesungguhnya Rabb telah mengharamkan perbuatan keji, al-kabair dan zina, dosa besar seperti zina, ma'al minha wa ma'al apa yang terlihat darinya dan apa yang tersembunyi. Dalam kesirohan tampaknya dan sembunyian. Berisma perbuatan dosa dan maksiat batalnya aniaya ada manusia di goyang tanpa alasan benar, bahwa zalim, maka itu zalim. Wa tusyriku billah, dan menyatukan Allah ma'a munazil bihi, dengan sesuatu yang tidak diturunkan dengannya. Isyrakihi, dengan Menyekutukannya. sultan alasan wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Inilah dari malam yuqab wa ghairi, dari mengharamkan apa yang belum diharamkan dan selainnya. Baik. Kemarin Allah Subhanahu wa taala menanyakan pertanyaan pengingkaran terhadap orang-orang yang mengharamkan perhiasan, mengharamkan rezeki Allah yang baik. Allah mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu." Siapa yang berani mengharamkan rezeki yang Allah keluarkan bagi orang-orang beriman, katakanlah dia untuk orang-orang beriman. Bil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, perhiasan semuanya untuk orang beriman. Untuk akhirat, khalisatan yaumal qiyamah, khusus bagi orang beriman dari hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun.
Nah, cuma kecuali emas ya. Ya. Kalau orang bilang emas itu hukumnya halal atau haram? Bagi wanita halal, bagi laki-laki. Kalau ada yang ngomong, tapi kan dalam Quran dikatakan, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya adalah emas itu perhiasan untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki perhiasan bukan? Bukan. Ya. Nah, kalau emas untuk laki-laki jadi banci kan? Betul? Karena hadisnya jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Rasul mengatakan emas dan sutra ini halal bagi perempuan kami, haram bagi laki-laki umat kami. Terus Islam ini menghalalkan yang jelas-jelas halal dan tidak mengharamkan kecuali yang merusak, kecuali yang berbahaya, kecuali yang batil. Maka kemudian perlu kita perhatikan apa yang harus kita kasih perhatian. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ini pertama. Katakanlah, sampaikan, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahisha. Apa fawahish? Perbuatan keji, zina, LGBT, itu fawahish. Baik ma dhahara minha, yang tampak, pacaran di depan publik, au ma batan, atau yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Di hotel ya. Jadi entah sembunyi maupun terang-terangan haram. Tidak seperti salah satu disertasi yang merusak, yang mengatakan zina itu haramnya kalau terbuka, kalau tersembunyi enggak. Jawabannya apa? Allah mengatakan jelas haram perbuatan keji baik sembunyi maupun terang, ma dhahara minha wa ma batan. Wal itsma, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma. Itsm itu apa? Dosa. Yang dimaksudkan dosa antara kita dengan Allah. Ya, dosa antara kita dengan Allah. Wal baghya bighairil haq, dan baghya bighairil haq, dosa sesama manusia, orang lain, ngusilin, ya, mengambil barangnya, merusak barangnya. Wal baghya bighairil haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan alasan. Ada nggak syirik yang punya alasan? Ada nggak? Nggak ada. Itu penguat saja ya, bahwa semua syirik tidak ada alasan. Apa alasan menyekutukan Allah? Allah yang Maha Berkuasa. Kemudian orang menyekutukan, memberikan hak prerogatif Allah kepada makhluknya. Ada alasannya enggak? Enggak ada alasan sama sekali. Ya, karena tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan ketuhanan. Ya. Maka dikatakan malam yunazzil bihi sultana. Yang keempat, wa antaqulu 'alallahi ma la, kalian berdusta mengatakan atas Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ibnul Qayyim mengatakan 4 dosa ini bertingkat-tingkat. Dosa tingkat yang paling tinggi dusta atas nama Allah. Maksudnya apa? Ini halal padahal haram. Ini halal menurut Allah padahal itu haram. Atau memasukkan ayat, memasukkan hadis, menyelewengkan ayat-ayat Allah, penafsiran, ini berdusta atas nama Allah. Ya, itu dosa yang paling tinggi.
di atas syirik, karena di situ ada kesyirikan dan ada kedustaan. Jadi menurut Ibnul Qayyim, dosa itu adalah pertama apa? Perbuatan keji, kemudian dosa, kemudian apa? Menyekutukan Allah. Yang paling tinggi adalah berdusta atas nama Allah. Ya. Terus. Walaupun umatin ajal, dan setiap umat mempunyai ajal, padahal batas waktu, pada ajaluhum, maka ketika telah datang ajal mereka, la yastaqirun, mereka tidak dapat meminta untuk ditunda anu darinya sa'atan untuk sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak dapat meminta untuk dipercepat alai atasnya. Ya. Walikulli ummatin, umat itu apa? Yes, sekelompok manusia yang membawa satu misi atau komunitas. Setiap umat manusia, umat binatang, umat apa? Ajal, ada ajalnya. Ada waktu yang telah ditentukan, dia akan binasa, dia akan mati. Fa'idha ja'a ajaluhum, kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, dia tidak bisa ngomong, tolong dong diundur satu saat. Dan dia juga tidak bisa katakan tolong mati saya dipercepat. Sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Nah itu kenapa ada orang bunuh diri? Ya memang takdirnya begitu, umurnya segitu. Ya. Baik, saya ingin tanya pada kalian, apa sekarang? Apakah semua manusia tahu kalau umurnya sudah ditentukan? Sudah tahu semuanya, benar nggak? Baik. Apakah manusia tahu bahwa kematian itu pasti datang? Semua tahu. Dan pasti ada waktunya. Dan tidak bisa diundurkan dan diajukan. Terus apa faedah daripada ayat ini? Ada yang tahu? Ketika Allah mengatakan walikulli ummatin ajal, idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apa faedahnya? Faedahnya gini. Perhatikan. Tahu faedahnya? Mungkin ada orang kafir ngomong, mana siksaan? Buktinya kita sehat aja kok. Iya kan? Ketika mereka mendolimi ulama pokoknya, ada ancaman mereka suatu saat akan dibinasakan oleh Allah. Biasa, mana? Buktinya kita masih sehat. Ada yang ngomong gitu gak? Maka katakan, gak usahlah buru-buru, karena Allah yang menentukan waktunya. Dan engkau tidak tahu. Dan ketika datang, engkau akan menyesal. Dan engkau tidak akan bisa menghindari apa yang Allah takdirkan buat anda. Betul? Bukankah kita sering menunda-nunda? Bukankah kita manusia itu sering nunda-nunda? Tobatnya nanti deh, berbuat baiknya nanti deh, masih umurnya masih panjang. Betul? Memang kita tahu kapan kita mati. Ingat anda semuanya, apalagi di zaman pandemi ini. Saya heran, tapi memang gak perlu diherankan. Banyak sekali yang wafat dalam usia yang sangat masih belia. Betul gak? Bahkan mereka dokter yang tahu kesehatan, ya kan? Kelihatannya sehat, tidak sakit apa-apa, tiba-tiba kena dan sudah tidak mampu menghadapinya. Ini sebetulnya kejadiannya di kita atau banyak? Banyak banget. Kejadian begitu banyaknya ternyata menyingkap semua sesuai dengan ajal yang Allah tentukan. Bukan karena kesehatan. Betul?
Karena apa? Saya melihat ada orang yang sudah sangat sepuh, 80 tahun, 90 tahun, sakit berat, tapi masih sehat, masih hidup sampai sekarang. Iya, ada yang sepuh yang sudah subhanallah, ada yang 155 tahun. Iya, ada yang sudah segitu. Masih sehat. Tapi ada yang kelihatannya masih muda tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Ini penting ya. Mungkin salah satu kelebihan anak pondok karena sering ngaji, dia tidak pernah tertipu aku masih muda, betul? Kan biasanya masih muda, mumpung masih muda, nikmati aja masa mudanya. Umumnya ya, umum di luar sana gitu kan. Milenial, masih muda, masih lama. Tapi kalau anak pondok tidak. Diulang-ulang, walikulli ummatin ajal. Banyak gak ayat-ayat itu? Di surat, ini surat apa? Al-A'raf. Kemudian di surat apa? Yunus ada juga kan? Jadi diulang-ulang ayat itu. Kita ambil pelajaran untuk segera bertobat kepada Allah, memperbaiki diri. Karena apa? Antara umur dan tugas banyakkan mana? Tugas kita apa? Menegakkan dinul Islam, betul? Tugas kita apa? Menegakkan syariat Islam, betul? Menjadikan seluruh hidup kita untuk ibadah kepada Allah, betul? Waktunya cukup gak dengan apa yang Allah sediakan pada kita? Gak cukup. Tugasnya lebih banyak. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban itu lebih banyak daripada waktunya. Kalau kita bilang apa? Udah ya, besok aja. Yang sekarang aja gak bisa selesai, apalagi diundur besok. Ketika kewajiban itu diundur, kira-kira kewajibannya bertambah atau tidak? Bertambah 2 kali lipat kan? Siapa di antara kalian yang sukses adalah orang yang tahu memanfaatkan waktu, betul? Jadi jangan sampai kalian bilang nanti aja deh saya tak menghafal setelah lulus deh. Ada yang punya pikiran gitu nggak? Ada yang punya pikiran gitu nggak? Hah? Udahlah nanti aja deh, nanti masih panjang itu setelah lulus. Saya tanya, kira-kira kalau orang berpikir gitu setelah lulus, kebanyakan sempat atau kebanyakan nggak sempat? Kebanyakan malah lupa atau tambah? Lupa atau tambah? Lupa. Saya ingin tanya, coba kalau kita ingin ngambil pelajaran ini, saya bukan tanya sudah selesai atau tidak, tetapi sudahkah kita mengerahkan waktu perhatian kita sesuai dengan target yang kita kejar 30 juz? Atau sebetulnya kita katakan, iya saya masih teledor, saya masih masih ada waktu yang saya buang-buang. Saya ingin tanya, tolong angkat tangan, siapa yang merasa sudah mengerahkan semua tenaganya walaupun hasilnya mungkin belum sampai maksimal? Tolong angkat tangan. Gak ada. Siapa yang sudah mengerahkan energinya untuk target menghafal Quran sejak mondok sampai sekarang? Ada. Kok gak ada yang angkat tangan? Berarti semuanya merasa belum. Saya ingin tanya, siapa di antara kalian yang merasa masih banyak waktuku buang-buang, padahal seharusnya aku menyelesaikan di pondok ini? Angkat tangan. Kok semuanya? Gak apa-apa, memang kita semuanya gitu ya. Saya tanya, kira-kira ayat ini ngasih pelajaran kepada kita nggak? Hari ini kita berubah nggak? Hari ini kita berubah nggak? Detik ini kita berubah nggak? Insya Allah itu bukan untuk lari tanggung jawab loh. Karena sering kita kan, insya Allah maksudnya apa nggak jadi gitu, bener kan? Hah?
Karena ngomong tidak nggak berani, bilangnya apa? Insya Allah. Lah insya Allah kalian tahqiqan atau taklikon? Saya harapkan insya Allahnya tahqiqan, artinya insya Allah dan Allah mengendaki aku untuk memulai malam ini. Betul? Ustaz ingin harapkan malam ini kalian harus berubah. Kenapa? Dengerin Anda semuanya. Kalau kita tidak mulai perubahan hari ini dengan mengatakan nanti, maka tidak akan bisa melakukannya. Contoh, orang yang sejak di pondok ini tidak rajin sholat sunnah, kira-kira setelah lulus akan rajin? Lebih lagi tidak rajin, betul? Saya melihat kalian sholat sunnahnya masih agak malas-malas, betul? Betul? Diterima nggak sebagai anak pondok? Enggak. Kita termasuk sawaun alim a'andar tahum atau yuk bi ayatina yu'minun. Nanda semuanya, insya Allah kita bukan sawaun alim a'andar tahum amlam tundirhum la yu'minun ya. Itu sifat orang munafik ya. Jadi sifat orang kafir, kasih pelajaran nggak ke pelajaran sama aja, ngaji nggak ngaji sama aja. Jangan. Saya ingatkan, mau akan ada ujian pelajaran yang kita pelajari ngaji ini. Kira-kira saya tanya, ngaji kita setiap pekan ini penting nggak? Harusnya dikuasai nggak? Harus kasih serius nggak? Penting nggak untuk ujian? Supaya belajar, betul nggak? Nanti akan ada ujian pelajaran tafsir. Ya, nanti akan ada ujian pelajaran tafsir ini. Kan sama aja kan, satu SKS kan? Iya kan? Satu pelajaran kan? Masa satu pelajaran gini dianggap nggak penting? Kan penting kan? Nah, salah satunya adalah walikulli ummatin, semua ada ajalnya. Maka jangan kita didahului ajal ya. Karena ajal tidak akan menunggu kita. Oke. Masih waktu? Hah? Masih? Masih berapa menit? 15? 16? Gak apa-apa. Satu ayat lagi. Ya. Ya Bani Adam, lima jika fi qawlum sudahnya dari qawlum in asyafiyah sebagai syarat fi mazidiyah ma'idul awal ya tahum sungguh telah datang dari Rasulullah itu dari kamu sendiri Assalamualaikum yang ceritakan kepada kalian ayat itu kemarin tahu dalam siapa apa asyikku syikan waslah dan benar bebas mengaku perbuatannya kalau kaum lain malah menjadi maka tidak ada aku kepada mereka dan mereka tidak sendiri. Ya. Ya Bani Adam, gitu kan? Allah memanggil anak Adam, masya Allah. Ini indah banget tuh kalimat ya Bani Adam itu indah sebetulnya. Saya ingin tanya, bangga nggak kita dengan Nabi Adam? Bangga nggak? Kita itu jarak kita dengan Nabi Adam jauh nggak? Jauh sekali, ya. Tetapi panggilannya apa? Wahai anak Adam. Artinya apa? Jauhnya jarak kita dari Adam, nggak ada masalah. Kita harus merasa dekat dengan Nabi Adam alaihissalam. Anak Adam, benar nggak? Bab yang paling yakin pasti kita keturunan Nabi Adam, benar nggak? Kalau Nabi Muhammad yakin keturunan nggak? Nggak boleh kita ngaku ya, karena pasti terputus kan. Tapi kalau Nabi Adam pasti ke sana nggak? Iya, jadi kalau Nabi Adam yang pasti kita Nabi Adam. Kalau Nabi Nuh nggak pasti. Iya.
Ya bani Adam, hai anak Adam, imma itu dari kata in dan ma. Tapi yang dimaksudkan ada kalanya. Artinya pasti sebetulnya. Jika ya'tiyannakum minni huda. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, ya. Gitu. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Enggak, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai anak Adam, nanti jika datang kepada kalian Rasul kami yang membacakan ayat-ayat kami, famanittaqa, siapa yang bertakwa, wa aslah, dan berbuat kebaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Anda semuanya ada makna yang dalam loh. Walaupun sampai detik ini saya pribadi masih berpikir panjang. Sebetulnya janji ini dunia atau akhirat ya? Wahai anak Adam, nanti akan datang kepada kami, kepada kalian Rasul-Rasul kami, membacakan ayat-ayat kami. Siapa yang beriman dan bertakwa dan berbuat kebaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak bersedih hati. Saya ingin tanya, nggak sedih, nggak takut itu di dunia atau di akhirat? Di dunia saja atau di akhirat saja, atau di akhirat saja atau di dunia dan akhirat? Saya masih bingung. Yang jelas, kalau akhirat pasti yang dimaksudkan, benar nggak? Tapi kalau di dunia ada nggak orang beriman sedih? Yang jelas ayat itu, siapa yang bertakwa kepada Allah, dan cukup menarik, dibacakan ayat-ayat kami, kemudian saya bertakwa. Artinya apa? Anda semuanya, kita ngaji nggak sekarang? Perlu takwa nggak? Apa takwanya kalau kita ngaji? Kita ngaji, takwanya apa? Amalkan yang kita kaji, benar nggak? Pahami yang kita kaji, benar nggak? Siapa yang mengaji kemudian mengamalkan apa yang dikaji, bertakwa kepada faman amana wa aslaha. Siapa yang beriman dan melakukan perbaikan. Nah ini penting. Ini makna ini terlintas dalam pikiran Ustaz baru saja loh. Ustaz sangat bersyukur pada Allah sering, dan itu memang janji Allah. Kita sedang ngomong itu ada lintasan-lintasan yang cukup menarik. Di antaranya apa? Iman kalian kepada ayat Allah harus melahirkan, pasti melahirkan aslaha. Benar gak? Semakin imannya semakin tinggi, maka melahirkan apa? Islah, berbuat baik. Betul gak? Mari kita belajar dari saudara-saudara kita dari Nahdliyin. Kelebihan saudara-saudara kita dari Nahdliyin apa? Sangat menghormati dan sangat percaya dengan kiainya. Benar gak? Benar gak? Dan itu tandanya apa? Mereka sangat respon dengan apa yang dinasihati, yang dinasihatkan oleh kiainya. Benar gak? Saya ingin kalian kepada Allah melebihi seorang santri kepada kiainya. Kalian beriman dengan ayat Allah? Sungguh kalau kalian beriman dengan ayat Allah, setiap ayat kalian amalkan, setiap hari tambah soleh, setiap hari tambah takwa kepada Allah, menghindari perbuatan dosa ketika sendirian, insya Allah Allah mengatakan fala khaufun 'alaihim wa lahum. Di dunia mungkin gak? Mungkin. Walaupun di akhirat pasti. Artinya
orang itu akan terhindar dari seluruh bencana. Benar gak? Karena apa? Sedih itu karena apa? Bencana. Benar gak? Khawatir itu karena apa? Bahaya kan? Maka kalau orang beriman dan bertakwa kepada Allah akan dihindarkan dari seluruh bencana. Walladzina kadzdzabu biayat walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Saya kira demikian ya. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana batasan kita untuk berinteraksi dengan lawan jenis? Dan bila akhwat tersebut adalah teman dekat kita, loh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingin tanya, berhubungan dengan lawan jenis, ada lagi seusia kalian, pasti ada menggoda hati nggak? Jujur, menggoda hati nggak? Terdorong melanggar kemaksiatan, melanggar larangan nggak? Jelas kan? Jelas? Jelas atau enggak? Saya katakan, kalau begitu interaksi dengan lawan jenis kuncinya satu. Pertama, karena kalian itu voltasenya tinggi banget. Voltasenya tinggi kan? Sensitif nggak? Kalian sensitif nggak? Siapa yang bilang nggak sensitif? Nggak ada perasaan sama sekali. Ada yang ngomong gitu? Ada yang ngomong itu nggak normal berarti. Ya, yang nggak merasa sensitif berarti apa? Nggak normal. Kalau kalian bilang aku sensitif banget, normal. Untuk itu jangan berhubungan kepada mereka kecuali kalau nggak berhubungan mati. Sesuatu yang sangat diperlukan dan ketika berhubungan tidak ada potensi untuk berbuat maksiat. Bisa dipahami? Contohnya, kalian beli pulsa dan yang jual perempuan. Mungkin nggak kita membeli tanpa mikir apapun kecuali pulsanya saja? Mungkin. Anda nggak lihat wajahnya dan orangnya bertepatan jelek juga gitu. Atau apa, orangnya udah sepuh banget kan, mungkin kan nggak ada masalah. Tapi ada yang punya potensi. Kalau potensi itulah sebetulnya yang kalian hindari ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Karena apa? Saya apresiasi kalian normal semuanya, maka voltasenya tinggi semuanya. Untuk itu saya bilang begitu, batasi ya. Yang nggak perlu jangan. Apabila kita dihina, diejek oleh orang, apakah kita boleh berdoa agar dosa kita berkurang? Gak ada masalah. Jadi gini aja, hiburan diri kita. Ketika dicaci maki, ketika difitnah, alhamdulillah dosaku berkurang. Dosaku ditransfer. Coba sekarang gini. Ketika kita punya utang, lilit utang, kemudian dicaci maki, kemudian dikurangi utang kita, ngerti-ngerti entek, itu kira-kira seneng nggak dicaci maki kita? Hah? Kita punya utang banyak, bermiliar-miliar, dan ketika ada orang yang nyaci maki kita langsung berkurang itu utang itu. Seneng nggak apa-apa, silakan, bener nggak? Lah, kurangnya dosa itu lebih berat daripada, lebih besar faedahnya daripada kurangnya utang, bener nggak? Sehingga nggak perlu nggak perlu gusar ketika dicaci maki orang. Bolehkah memukul orang yang mengejek orang tua kita, fisik kita? Saya katakan selama kita bisa memaafkan, ya kita ingatkan dia, nggak perlu kita mukul ya. Ya, nanti kalau mukul malah bermasalah, benar nggak? Ya, hindarilah itu pukulan itu. Tapi katakan pada dia perkataan yang karena dia kan dengan ejekan kan,
Katakan aja, oh berarti kelas Anda begitu. Monyet loh. Oh berarti otakmu nggak bisa bedakan manusia dengan monyet ya. Enak kan? Bener nggak? Ketika monyet ya, alhamdulillah aku masih waras bisa bedakan antara monyet dengan manusia. Enak kan? Enak kan? Apakah usia umat manusia tidak lebih dari 1.500 tahun? 1.500 tahun Hijriah. Berarti sekarang ini umat Islam sudah berada di penghujung usianya. Banyak ulama-ulama yang hitung-hitung begitu, tetapi nggak bisa dipastikan. Kalau kalian bisa pastikan antara Nabi Adam sampai sekarang, bisa nggak pastikan? Ada nggak data yang menunjukkan kapan Nabi Adam? Nggak ada kan? Tapi yang jelas, kalau kalian bisa menentukan Nabi Adam sekarang ini berapa tahun, karena apa? Perlu kalian ketahui, Nabi Adam itu cuma 1.000 tahun, benar nggak? 1.000 tahun. Itu sebetulnya bisa dihitung gitu. Nanti yang sudah lewat itu 8,7 per 8. Yang sisanya masih 1/8. Nah, itu kalau yang lewat udah tahu, maka yang sini ini akan ketahuan. As-salatu khairum minan naum. Ya, ada. Karena ada riwayat, maka saya tidak bisa merubah. Ada. Sholat subuh. Apakah suami istri bersentuhan itu membatalkan wudhu? Nggak ada masalah. Asalkan nggak ada perasaan apa-apa dan tidak batal, nggak ada masalah. Sekedar sentuhan nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW sholat, ibunda Aisyah menjulurkan kakinya dan ketika mau sujud nyubit dulu dan nggak batal. Termasuk dalam najis manakah? Ya najis besar. Kencing, kotoran manusia ya najis. Bukan najis mukhaffafah, najis yang harus dihilangkan. Walaupun tidak sampai mughalladah kayak najis apa? Ya. Atau najis mutawassithah, pertengah. Ya, najis mukhaffafah yang diringankan, cukup disiram kan itu ya. Atau ma'fu. Tapi najis yang harus dihilangkan itu. Ya. Kotoran hewan. Saya katakan kotoran hewan yang dimakan dagingnya, air kencingnya dan kotorannya, terjadi perselisihan di antara ulama. Mazhab Hambali mengatakan tidak najis, mazhab Syafi'i mengatakan najis. Untuk itu kotoran sapi boleh nggak untuk pupuk? Boleh nggak dijual belikan? Kalau dikatakan tidak najis maka boleh dijual belikan, betul? Dan itu kelihatannya lebih dekat. Jadi kalau binatang itu kita makan, kotorannya tidak najis. Tapi kalau binatang itu tidak boleh dimakan, maka kotorannya apa? Mohon maaf, binatang yang kita makan dagingnya kotorannya tidak najis. Seperti apa? Sapi, kambing, ayam. Binatang yang dagingnya haram dimakan seperti kucing, maka apa? Kotorannya najis. Saya kira gitu, sudah adzan ya. Di lain waktu insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.